Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan berbicara tentang urgensi atau pentingnya dalam pemakaian atau penggunaan bahasa Arab. Nah, untuk itu penting juga untuk kita ketahui bahwa ada banyak pertanyaan bahasa Arab itu seperti apa, ya. Karena juga hal yang sama juga ditanyakan oleh orang ketika ingin belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentu bahasa yang baku, tapi dengan berbahasa Arab atau bahasa Arab memiliki hal yang berbeda. Ya. Misalkan pertanyaan yang penting dalam kesempatan kali ini adalah apa perbedaan bahasa Arab yang fusha dan bahasa Arab yang berbentuk amiyah? Atau dengan kata lain, apa perbedaan bahasa yang fusha dan bahasa amiyah? Nah, itulah yang insya Allah akan kita bicarakan dalam perjumpaan yang singkat ini. Pertama, kita sering atau kita paham bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, juga bahasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab yang fusha. Itulah juga yang kita pelajari dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Quran yang sering kita baca itu merupakan bagian daripada bahasa Arab yang fusha. Tentu berbeda, ya. Nah, lalu pertanyaan pentingnya adalah di mana letak perbedaan? Ya, perbedaan bahasa Arab yang fusha dan bahasa Arab yang amiyah itu, ya. Kalau kita melihat, ya, kalau kita belajar dari banyak diktat atau dari buku, tentu itu adalah bahasa yang fusha. Misalkan kita membaca Al-Quran, membaca jurnal, membaca buku, maka itu selalu kita temukan bahasa-bahasa yang fusha. Apa yang disebut dengan bahasa yang fusha? Bahasa fusha adalah bahasa yang sesuai secara kaidah, atau juga sering disebut sesuai dengan kaidah nahu sorobnya, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang fusha itu hukum atau kaidah-kaidahnya sesuai dengan ilmu nahu atau ilmu sorobnya. Bentuk-bentuknya atau susun-susunannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, ya. Misalkan kita sering mendengarkan dalam bentuk seminar, ya, dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk pengajian dan sebagainya, itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang fusha, ya. Nah, kemudian juga, ya, bahasa yang fusha, ya, memiliki pengucapan yang jelas, benar dan cocok, ya. Benar, sesuai, dan cocok, ya. Benar secara kaidah, sesuai dengan ilmu nahu sorobnya, ya. Kemudian sesuai, ya, artinya makhrajnya, penyebutannya itu benar, ya. Dan yang terakhir adalah dia memiliki kecocokan, artinya kembali lagi secara kaidahnya, ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan bahasa amiyah, ya? Ini bahasa amiyah adalah kalau kita baca literatur, ya, tentu tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, hadis, atau juga karya-karya para ulama, ya. Karena kebanyakan para ulama atau juga karya-karya yang ditulis oleh para ulama menggunakan bahasa-bahasa yang terstruktur, ya, yang baik dan benar secara kaidah. Nah, bedanya dengan amiyah, ya, atau bahasa amiyah adalah bahasa yang non formal kalau kita nyebutnya, bahasa yang digunakan dalam keseharian, bahasa
yang digunakan dalam percakapan keseharian, dalam pergaulan, dalam hubungan keseharian sesama, ya, teman dan semuanya seperti itu. Dan secara umum bahasa Amiyah selalu digunakan banyak dalam keseharian seperti di pasar, di tempat perbelanjaan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bahasa Amiyah tentu tidak sama, ya, digunakan dalam bahasa penggunaan yang jurnal, ya. Untuk misalkan yang ilmiah jarang sekali kita mendengarkan orang menggunakan bahasa Amiyah. Kalau mungkin kita sederhanakan, bahasa Amiyah itu adalah bahasa kampung, ya, bahasa daerah, ya. Di Indonesia contohnya di Indonesia ada banyak bahasanya satu Indonesia, tapi ketika kita sudah ke Jawa, kita ke Sumatera, kita ke Kalimantan, itu sudah berbeda. Nah, itulah yang disebut dalam bahasa Arab dengan bahasa Amiyah, ya. Nah, bahasa Amiyah juga setiap daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Artinya bahasa Amiyah benar bahasa daerah, tapi setiap daerah berbeda lagi dalam penyebutannya. Contoh sederhana adalah orang Mesir, ya, dalam menggunakan atau menyebut menggunakan bahasa Amiyah, ya, menyebut huruf Qa, ya, huruf Qa itu diganti dengan huruf alif, ya. Misalkan kul jadi ul, ya. Kul jadi misalkan qala, jadi kalau dia gunakan menyebutnya dengan ul, ya. Ul jadi huruf qa, menjadi huruf disebut dengan menggunakan huruf alif, ya. Contoh lain, ya, huruf jim diganti dengan huruf g, ya. Huruf g misalkan ala gambak, maksudnya adalah ala janib diganti dengan j tadi, huruf jim diganti dengan huruf g, ala gambak, ya. Artinya sama tapi penyebutan yang berbeda. Nah, itulah Amiyah, ya. Amiyah adalah orang memahami secara formal, tapi penyebutan atau pengucapan menggunakan bahasa Amiyah atau bahasa keseharian. Sahabat Cahaya Rancamaya, itu gambaran umum daripada perbedaan antara bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Mudah-mudahan kita bisa memahami, ya, membedakan dengan jelas bahwa ada perbedaan yang clear, ya. Makanya kemudian kalau kita umroh atau mungkin juga kita haji, kita paham bahasa Arab, itu sangat beda sekali bahasa yang digunakan oleh masyarakat atau orang Saudi, ya. Kita mungkin sering mendengar bahasa-bahasa yang fusha, ya, bahasa-bahasa pengajian, bahasa-bahasa yang disampaikan dari buku, ya, dari dari kaset para ustadz dan sebagainya. Tapi ketika kita lihat di lapangan, kita akan menemukan banyak penggunaan kata-kata yang mungkin bagi kita aneh, ya. Kok ini bahasanya, kok seperti ini penyebutannya dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan bahasa Amiyah. Sahabat Cahaya Rancamaya, sekali lagi ini yang penting bagi kita adalah pahami bahwa bahasa Fusha adalah bahasa yang formal dan bahasa Amiyah adalah bahasa yang non formal yang memiliki perbedaan dalam pengucapan dan penyampaian. Dan terakhir adalah perlu kita garis bawahi, pastikan ketika kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab yang Fusha, bukan bahasa Arab yang Amiyah. Penting kita tahu untuk bahasa Arab Amiyah, tapi yang paling penting ketika kita paham bahasa Fusha, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan paham apa yang disebut dengan atau bahasa Amiyah. Sekian dari saya, mohon maaf jika kurang tepat. Bapak saya Heri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.